Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Pradana. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai proses pengembangan sistem informasi. Siapa saja yang terlibat di dalam proses pengembangan sistem informasi, serta nanti di akhir saya akan coba membahas mengenai jenis dari siklus hidup pengembangan sistem informasi, mulai dari yang tradisional sampai ke yang paling modern. Sistem informasi ketika sudah diterapkan di dalam sebuah organisasi itu nantinya akan melibatkan banyak hal, mulai dari perangkat lunak, perangkat keras, orang, prosedur, database, telekomunikasi, dan banyak hal lainnya yang berada di dalam suatu kesatuan sistem informasi. Dan ingat juga bahwa sebuah sistem informasi tadi memiliki 4 tugas utama, mulai dari mengumpulkan, kemudian memanipulasi, menyimpan, sampai dengan menyebarluaskan data maupun informasi sehingga dapat mendukung tujuan dari sistem informasi itu dibuat. Nah, ketika kita sudah melihat aspek yang cukup banyak berinteraksi di situ, sekarang kita akan melihat bagaimana proses pengembangan atau pembuatan dari sistem informasi tersebut. Tentu saja akan melibatkan banyak orang di situ, banyak tim yang bekerja, tidak hanya sebatas mengembangkan perangkat lunak, karena sistem informasi tadi tidak hanya perangkat lunak yang bekerja sendirian. Siapa saja yang terlibat di dalam proses pengembangan sistem informasi, kita akan coba kupas satu persatu. Yang pertama adalah project manager. Project manager di sini adalah orang yang ditunjuk oleh organisasi yang akan menerapkan sebuah sistem informasi tersebut. Tugasnya adalah mengkoordinasikan semua pihak yang terlibat di dalam proses pengembangan project. Dia akan mengkoordinasikan dengan tim pengembang perangkat lunak, kemudian koordinasi dengan tim perangkat keras, kemudian berkoordinasi juga dengan spesialis teknologi yang lain. Selain itu, dia juga bertugas untuk menggali atau menghubungkan antara kemauan dari organisasi dengan tim, sehingga seorang project manager ini dituntut untuk memiliki kemampuan, tidak hanya kemampuan yang sifatnya teknis, namun juga paham dengan kemampuan bisnis maupun komunikasi yang baik. Project manager di sini juga berperan memastikan bahwa project yang dikerjakan itu tidak over budget. Jangan sampai nanti perangkat lunak tersebut memakan biaya yang tinggi, serta waktunya pun juga akan molor. Tugas seorang project manager di situ adalah memastikan agar sesuai dengan jadwal. Kemudian yang kedua adalah stakeholder atau pemangku kepentingan. Stakeholder di sini adalah orang-orang yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terdampak dari adanya sebuah sistem informasi. Yang ketiga adalah user. User di sini adalah pengguna yang nantinya akan menggunakan perangkat atau sistem informasi yang diterapkan. User di sini tidak hanya dari internal dari organisasi, tapi juga bisa saja eksternal dari organisasi tersebut, seperti misalnya dari vendor, supplier, maupun customer dari organisasi tersebut yang nanti juga akan mengoperasikan sistem informasi tersebut. Yang keempat itu adalah sistem analis. Sistem analis di sini lebih fokus mengembangkan perangkat lunaknya. Jika kita menganalogikan perangkat lunak itu sebagai pembangunan sebuah gedung baru, analis ini perannya mirip dengan apa yang dilakukan oleh seorang arsitek. Arsitek di situ bertugas membuat perencanaan blueprint dari sebuah gedung. Sistem analis juga perannya seperti itu, mulai dari penggalian kebutuhan, pemodelan, sampai akhirnya nanti menggambarkan berupa diagram-diagram atau bisa dikatakan ini adalah blueprint dari perangkat lunak tersebut. Kemudian yang kelima, ini juga nggak kalah penting, yaitu adalah programmer. Jika tadi sistem analis itu perannya sebagai arsitek, programmer di sini bisa diasumsikan perannya sama seperti kontraktor di dalam pembangunan sebuah gedung. Programmer di sini tugasnya bertanggung jawab untuk mendevelop program berdasarkan blueprint yang sudah dibuat oleh analis.
Seperti halnya kontraktor tadi membangun gedung baru, programmer akan akan menggunakan desain dari sistem analis tadi, akhirnya untuk diterapkan menjadi bahasa pemrograman yang dikuasainya, sehingga jadilah sebuah perangkat lunak yang itu merupakan bagian dari sistem informasi yang akan dikembangkan. Selain dari kelima pihak tadi yang perannya sangat krusial dalam pengembangan sistem informasi, juga ada pihak-pihak lain yang tidak kalah pentingnya. Salah satunya disebut sebagai technical specialist. Tim technical specialist ini biasanya beranggotakan orang-orang yang ahli di dalam bidang database, telekomunikasi expert maupun hardware engineer. Jadi tim ini akan bekerja sesuai dengan instruksi dari project manager. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya juga adalah steering team dan project sponsor. Jadi steering team ini biasanya beranggotakan manajer-manajer senior dari organisasi tersebut. Dia akan bersifat sebagai pengawas dari jalannya proyek secara keseluruhan. Berbagai kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis akan diputuskan melalui steering team tersebut. Terkait misalnya kekurangan sumber daya untuk mendukung jalannya proyek, maupun misalnya dana tambahan di mana proyek tersebut ternyata membutuhkan budget-budget di luar yang direncanakan. Selain itu, ada juga project sponsor tadi yang mendukung dari sisi keuangan. Penting bagi seorang project manager memastikan bahwa project tersebut berjalan sesuai dengan timeline yang direncanakan, dan penting juga memastikan selain project tersebut harus tepat waktu, budget yang sudah dialokasikan di awal itu memang tidak melebihi dari yang diprediksi. Kemudian untuk mengakomodir hal tersebut dan memudahkan pekerjaan dari setiap pihak-pihak tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, diperlukan sebuah acuan atau dibutuhkan sebuah rangkaian proses. Akhirnya kita akan mengenal proses tersebut sebagai siklus hidup pengembangan sistem, atau Anda mengenalnya dengan nama SDLC, Software Development Life Cycle. SDLC di sini sebenarnya sebuah acuan proses-proses yang terstruktur yang itu bisa dijadikan acuan bagi project manager dan tim yang bekerja bersama project manager. Jadi di dalam melakukan proses pengembangan sebuah sistem informasi lebih tepatnya, itu sebenarnya semakin terlambat sebuah error itu terdeteksi, ya. Misalnya error itu terdeteksi pada fase pengujian atau pada fase coding misalnya. Di situ terjadi sebuah kesalahan fatal, tentu saja nanti biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki itu juga akan sedemikian besarnya. Kenapa? Karena di fase sebelumnya kita mengenal ada blueprint segala macam, itu akan dimodifikasi kembali untuk memperbaiki kesalahan yang ada di level coding. Jadi tentu saja akan sangat-sangat merugikan, sehingga dengan adanya SDLC tersebut sebenarnya itu sebagai salah satu upaya untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan itu sedini mungkin, tidak di bagian akhir tapi ada di bagian-bagian awal. Itu bisa terdeteksi di fase perencanaan, requirement, pemodelan. Di situ akan memakan biaya yang lebih murah. Jika kita bicara siklus hidup sistem tersebut, yang paling banyak digunakan itu adalah model tradisional, ada prototyping, agile, object oriented development, mobile app development. Jadi berbagai macam jenis SDLC tersebut itu selalu dilengkapi dengan yang namanya dokumentasi untuk setiap fasenya. Jadi mau apapun SDLC yang dipilih oleh sebuah tim, itu pasti dibutuhkan yang namanya dokumentasi. Dokumentasi ini sangat berguna nanti ketika perangkat sistem informasi tersebut dioperasikan, ternyata muncul permasalahan ataupun ingin menambahkan sebuah fitur. Dokumentasi inilah yang akan dibaca terlebih dahulu oleh tim teknisi. Seperti itu. Jadi ini terkait dengan keberlanjutan sebenarnya dari perangkat lunak tersebut. Yang paling umum digunakan itu yang tradisional. Tradisional SDLC banyak orang menyebutnya sebagai
waterfall atau air terjun itu sebenarnya adalah sebuah SDLC yang jamak digunakan di banyak project. Kenapa? Karena dia relatif simple, sederhana, dan sangat mudah untuk diimplementasikan. Jadi SDLC di sini yang waterfall di sini itu bekerja dengan sequential proses. Sequential di sini maksudnya adalah tidak ada satupun proses di dalam SDLC tersebut yang bisa dilakukan atau dikerjakan sebelum fase sebelumnya atau proses sebelumnya itu selesai. Jadi fase pengujian misalnya ya, itu nggak akan bisa dikerjakan kalau fase implementasi atau coding itu selesai dan direview dan dipastikan divalidasi itu benar, baru bisa lanjut di proses berikutnya. Jadi bergantian proses itu, tidak ada yang dikerjakan secara paralel. Efeknya apa? Efeknya adalah setiap fase itu akan sangat terkontrol, kemudian akan berkualitas tinggi untuk dokumentasinya, karena semua tim akan fokus dulu di satu pekerjaan lalu di pekerjaan yang lain. Cuman ada kelemahan memang dari SDLC tersebut adalah perlu biaya tinggi, kemudian sering terjadi yang namanya miskomunikasi dengan pengguna, karena pengguna di sini perannya sangat kecil ya, sangat terbatas sekali, hanya di fase-fase awal saja, kemudian harus menunggu sedemikian lama untuk lihat nanti pada saat implementasi deploy baru terlihat ada yang namanya kesalahan, sehingga SDLC ini sangat tidak cocok untuk sebuah project yang harus beradaptasi dengan perubahan requirement. Mengenai SDLC lain selain yang tradisional ini waterfall, saya sudah pernah membuat video terkait dengan jenis-jenis SDLC tersebut. Jadi nanti apabila ingin melihat dengan lebih detail jenis-jenis yang lain, link sudah saya cantumkan di pojok kiri saya. Tuntutan untuk menghasilkan sebuah sistem informasi yang berkualitas, terbatasnya waktu yang diberikan oleh organisasi, serta mampu beradaptasi dengan requirement yang ada, itu menjadikan SDLC yang ada sekarang, tradisional, prototyping, spiral, itu akhirnya kurang relevan jika diterapkan di kasus-kasus yang ada sekarang. Organisasi kebutuhannya itu berkembang dengan pesat, bisnis prosesnya selalu berubah-ubah, tidak harus menunggu berbulan-bulan, bahkan setiap minggu itu bisa saja berubah bisnis prosesnya. Sedangkan kalau kita tadi menggunakan SDLC tradisional itu membutuhkan waktu yang lama karena sekuensial dia, tidak ada proses yang paralel, bisa memakan 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun begitu, sehingga tentu saja ini kurang pas ketika diterapkan untuk kasus yang ada sekarang, sehingga pada perkembangannya muncullah pengembangan sistem SDLC yang bernama Rapid Development. Rapid di sini bisa dikatakan sama dengan kata-kata cepat, jadi pengembangan secara cepat ya. Maksudnya cepat di sini, proses seperti spesifikasi, desain, coding itu menjadi satu kesatuan yang saling terkoneksi, dilakukan secara paralel dan itu berulang, iteratif. Jadi ciri khasnya rapid development itu seperti itu. Selain dilakukan secara berulang di sini, dalam pengembangannya akan melibatkan semua stakeholder, termasuk pengguna langsung, sehingga nanti tim pengembang itu akan fokus untuk membuat prototipe secepat mungkin, dikeluarkan purwarupanya, kemudian mendapatkan revisi dari pengguna, kemudian dibuat lagi versi kedua, versi ketiga, dan seterusnya, sehingga peran dari pengguna ini akan sangat banyak ya. Perubahan requirement pun tentunya akan lebih mudah untuk diakomodir dengan rapid development. Banyak yang jenis-jenis seperti ini, yang rapid ini salah satunya adalah model pengembangan agile. Agile di sini, kata agile itu berarti cepat, gesit. Jadi ketika sebuah tim pengembang SI menerapkan metode agile di sini, berartinya informasi tersebut dapat dengan gesitnya berpindah dari satu fase dengan fase yang lain. Agile berfokus pada coding daripada desain. Jadi memang fokus utamanya dia akan melakukan coding terlebih dahulu, kemudian nanti dokumentasinya akan dirapikan kembali di fase-fase akhir. Prosesnya iteratif dengan target dapat mendeliver pekerjaan sistem dengan lebih cepat ke user. Jadi itu akan diburu dengan waktu,
pura-rupanya akan dirilis duluan sehingga nanti hasil revisi dapat diterima dan diatasi dengan cepat pula. Dan ada juga yang menarik di sini, extreme programming. Itu model pendekatan extreme programming di sini itu salah satu ciri khasnya adalah yang namanya pair programming. Ya, betul. Pair di sini pasangan. Programming pasangan. Literally itu memang terdefinisi sebagai pasangan. Jadi coding, jika Anda membayangkan coding itu adalah sendirian begitu ya, ini berpasangan. Jadi ada dua programmer yang mengakses satu mesin itu secara berpasangan. Satu akan fokus di dalam menerjemahkan atau menuliskan baris kode sesuai desain dari analis. Yang satunya dia akan bertugas untuk mengawasi apa yang sudah diketik oleh programmer tadi. Yang memang terlihat aneh, namun ternyata statistik mengatakan dengan menerapkan pair programming di sini itu bisa mempercepat proses pengerjaan dan dapat meningkatkan kualitas dari hasil implementasi dari programmer. Jadi extreme programming ciri khasnya seperti itu, akan ada pasangan-pasangan programmer yang memang disiapkan untuk mengerjakan project perangkat lunaknya. Namun saya tegaskan lagi, apapun SDLC-nya yang digunakan ya pasti akan mengikuti kaidah-kaidah dalam dokumentasi. Saya tekankan di sini dokumentasi itu penting untuk keberlanjutan dari perangkat lunak atau sistem informasi tersebut. Tanpa ada dokumentasi berarti perangkat lunak tersebut akan sulit untuk di-maintain ya, berarti masa hidup dari perangkat itu akan semakin pendek gitu ya. Jadi Anda tidak akan pernah mendapatkan dokumentasi kalau tidak menggunakan manajemen sistem development life cycle yang baik. Terima kasih, sekian video dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.